Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hardanu Maulidi Priyogo dengan nomor NIM 1112413006. Saya sebagai mahasiswa aktif di kampus Undira Cabang Cibubur. Dan dalam video kali ini, saya akan membuat tugas besar pendidikan karakter yang kedua. Universitas Dian Nusantara atau disingkat Undira adalah perguruan tinggi swasta yang berlokasi di Jakarta dan Bekasi. Undira hadir sebagai respons terhadap kebutuhan pendidikan tinggi yang bermutu, terjangkau, dan relevan dengan perkembangan zaman. Dengan semboyan Smart, Creative, and Entrepreneurial, Undira berkomitmen untuk mencetak lulusan yang cerdas, inovatif, berjiwa wirausaha, serta siap bersaing di dunia kerja maupun dunia usaha. Visi Undira menjadi perguruan tinggi yang terpercaya dan profesional dengan wawasan global yang mampu memenuhi kebutuhan dunia industri dan kewirausahaan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi pada tahun 2030. Misi Undira yang pertama, menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, profesional, dan dapat dipercaya. Yang kedua, mengembangkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa melalui berbagai kegiatan untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan kewirausahaan secara berkelanjutan. Dan yang ketiga, menyediakan sarana dan prasarana berbasis teknologi yang sesuai dengan standar mutu pendidikan tinggi nasional. Kompetensi lulusan berdasarkan CPMK. Yang pertama, religius dan humanis. Memiliki sikap religius serta menghargai nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, disiplin dan berintegritas. Taat pada hukum, berdisiplin tinggi, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab. Yang ketiga, karakter unggul. Menunjukkan perilaku mandiri, profesional, dan menghasilkan kerja yang berkualitas. Yang keempat, kerjasama dan kolaborasi. Mampu bekerja sama secara aktif, baik secara individu maupun dalam tim yang beragam. Dan yang terakhir adalah etika profesional dan sosial. Terus mengembangkan karakter dan etika untuk mendukung kehidupan kerja dan pergaulan sosial. Korupsi dan integritas membangun bangsa tanpa korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu. Bentuknya bisa berupa suap, penggelapan dana, hingga manipulasi kebijakan. Praktis ini sangat merugikan negara karena menghambat kemajuan, pembangunan, mengikis kepercayaan masyarakat, dan memperbesar kesenjangan serta sosial dan ekonomi. Contoh praktek korupsi. Yang pertama, suap dalam proses pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, pungutan liar di sektor pelayanan publik. Yang ketiga, pemalsuan laporan anggaran atau proyek fiktif. Dan yang keempat adalah nepotisme dalam proses perekrutan pegawai. Dampak korupsi terhadap bangsa. Yang pertama, kemiskinan akan bertambah. Uang negara yang harusnya untuk rakyat malah disalahgunakan. Yang kedua, kepercayaan masyarakat menurun. Rakyat jadi tidak percaya pada pemerintah dan hukum karena korupsi yang terus ada. Yang ketiga, pembangunan terhambat. Proyek pemerintah sering tidak selesai atau hasilnya buruk karena dana dikorupsi. Dan yang terakhir adalah moral bangsa rusak. Jika korupsi dibiarkan, maka masyarakat bisa menganggapnya sebagai hal biasa. Apa itu integritas? Integritas adalah keselarasan antara ucapan, tindakan, dan nilai moral yang dapat diyakini. Orang yang memiliki integritas bersikap jujur, konsisten, dan dapat diandalkan dalam menjalankan tanggung jawab atau pekerjaannya. Mengapa integritas penting untuk membangun bangsa bebas korupsi? Yang pertama, sebagai dasar etika bangsa. Yang kedua, bangsa yang berdiri di atas nilai kejujuran dan tanggung jawab memiliki fondasi yang kokoh dan berkelanjutan untuk kemajuan. Yang ketiga, mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih. Yang keempat, pejabat publik yang berintegritas akan menjauhkan diri dari praktik korupsi dan lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Serta yang terakhir adalah membentuk budaya anti korupsi di lingkungan sosial. Langkah menuju bangsa bebas korupsi. Yang pertama, harus diawali dengan pendidikan karakter sejak usia dini. Yang kedua, menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan rasa malu ketika melakukan kecurangan harus dimulai dari anak-anak agar terbentuk kebiasaan positif sejak awal. Yang ketiga, penegakan hukum yang adil dan tegas. Dan yang terakhir, pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu, siapapun pelakunya harus diberi sanksi sesuai dengan hukum. Jadi kesimpulannya adalah korupsi menghambat kemajuan bangsa.
Untuk mengatasinya, semua orang dari rakyat biasa hingga pejabat harus punya integritas dengan bersikap jujur dan bertanggung jawab. Kita bisa membangun negara yang adil dan sejahtera. Ayo, mulai dari diri sendiri untuk melawan korupsi. Apa itu komunikasi efektif? Komunikasi efektif adalah proses menyampaikan pesan dari seseorang kepada orang lain secara jelas, sehingga pesan tersebut dapat dimengerti dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Artinya, pesan tidak hanya sampai, tetapi juga dipahami dan memicu tanggapan yang sesuai. Ciri-ciri komunikasi yang efektif yaitu, yang pertama, pesan disampaikan dengan jelas. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak berbelit-belit dan sesuai dengan audiens. Yang ketiga, adanya umpan balik. Yang keempat, penerima memberikan respons sebagai tanda bahwa pesan bisa diterima dan dimengerti. Dan yang terakhir adalah tujuan komunikasi bisa tercapai. Kesimpulannya adalah, komunikasi yang efektif menjadi dasar penting dalam menjalin hubungan yang harmonis, baik di rumah, sekolah, tempat kerja, maupun di lingkungan sosial. Dengan berbicara secara jelas dan mendengarkan dengan empati, kita dapat menciptakan komunikasi yang dua arah, sehat, dan bermakna. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin kepemimpinan. Kepemimpinan adalah merupakan kemampuan individu dalam mempengaruhi, mengarahkan, serta membina anggota kelompok untuk bersama-sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang pertama, pentingnya peran kepemimpinan yaitu ada membentuk visi dan arah yang jelas. Pemimpin berperan dalam memberikan arah serta tujuan kepada tim agar memiliki panduan. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan semangat kerja. Kepemimpinan yang inspiratif mampu membangkitkan semangat kerja. Dan yang terakhir adalah mengelola konflik dengan bijaksana. Seorang pemimpin yang cakap mampu meredakan ketegangan dan menciptakan solusi yang adil. Kepemimpinan itu dibagi menjadi beberapa gaya. Berikut ini gaya kepemimpinan. Yang pertama itu demokratis, melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, otoriter. Pemimpin mengambil kendali penuh dengan membuat keputusan sendiri. Dan yang ketiga, transformasional. Memberi inspirasi, mendorong perubahan, dan memotivasi anggota. Dan yang keempat, yaitu delegatif. Memberikan kepercayaan kepada anggota untuk membuat keputusan secara mandiri. Ciri-ciri pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang baik, adalah sosok yang komunikatif, mampu mendengarkan, kemudian jujur, adil, bertanggung jawab, menjadi teladan, cakap dalam menyelesaikan konflik, dan mendukung munculnya ide serta inovasi. Kita sampai ke tahap kesimpulan. Kepemimpinan bukan semata tentang posisi, melainkan soal pengaruh yang membangun seorang pemimpin ideal adalah panutan yang mampu mendengarkan, bersikap adil, membuat keputusan yang bijak, dan memberi inspirasi. Baik di lingkungan keluarga, sekolah, organisasi, maupun kepemerintahan. Kepemimpinan yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk membawa perubahan dan kemajuan yang nyata. Profesionalisme, disiplin, dan tanggung jawab. Profesionalisme adalah sikap bekerja sesuai aturan dan etika. Contohnya, punya keahlian, rapi, sopan, tepat waktu, dan fokus pada hasil. Yang kedua, disiplin. Berarti saat aturan dan bisa mengendalikan diri. Contohnya, datang tepat waktu dan tidak menunda pekerjaan. Yang ketiga, tanggung jawab. Adalah kesadaran untuk menyelesaikan tugas, tidak menyalahkan orang lain, dan siap menerima akibat dari tindakannya. Yang keempat, ketiganya saling berkaitan dan jika diterapkan bersama akan menghasilkan kerja yang baik dan berkualitas. Dan yang kelima, manfaatnya. Pekerjaan jadi lebih produktif, nama baik terjaga, suasana kerja jadi positif, dan peluang karir semakin terbuka. Menyikapi perubahan dalam dunia kerja. Perubahan dalam lingkungan kerja merupakan sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Contohnya seperti perkembangan teknologi, sistem kerja jarak jauh, atau tuntutan kemampuan baru yang terus berkembang. Langkah menghadapi perubahan, yang pertama kita harus bersikap terbuka terhadap hal baru. Jangan melihat perubahan sebagai ancaman. Jadikan hal baru sebagai kesempatan. Yang kedua, belajar dan menyesuaikan diri. Perbarui kemampuan dan wawasan agar tetap sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Yang ketiga, berpikir positif dan siap menyesuaikan. Sadari bahwa setiap perubahan membutuhkan waktu. Tetap tenang, fleksibel, dan terbuka. Kearifan lokal dalam lingkungan. Kearifan lokal dalam menjaga lingkungan merupakan pengetahuan, nilai-nilai, dan tradisi masyarakat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, yang bertujuan untuk merawat serta melestarikan alam sekitar. Peran kearifan lokal. Yang pertama, melestarikan alam dan kekayaan sumber daya hayati. Yang kedua, mendukung praktik pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, mencegah pencemaran serta kerusakan ekosistem. Dan yang terakhir, menumbuhkan kesadaran bersama untuk hidup seimbang dengan alam.
Kearifan lokal dalam lingkungan. Kita mengenal ada beberapa kearifan lokal. Salah satu diantaranya yang pertama yaitu di Sasi, Maluku, dan Papua. Itu ada larangan mengambil hasil laut atau hutan untuk sementara waktu agar alam tetap terjaga. Yang kedua, Subak, berasal dari Bali, yaitu sistem pengairan sawah yang dilakukan bersama dan tetap menjaga keseimbangan alam. Yang ketiga, Awik-awik, yaitu dari Lombok. Aturan adat yang melindungi lingkungan dan memberi hukuman bagi yang merusaknya. Dan yang terakhir yaitu Tembawang, yaitu berasal dari Kalimantan, yaitu lebih tepatnya suku Dayak. Hutan adat yang dijaga bersama untuk kebutuhan hidup seperti makanan, obat, dan air bersih. Jadi kesimpulannya, kearifan lokal bagian dari budaya yang membantu menjaga alam. Kita perlu melestarikannya dan menggabungkannya dengan ilmu modern, supaya lingkungan tetap terjaga untuk anak cucu kita. Sekian dari saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa, sarangeo!